Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya DJ Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands on matkul tugas hands on matkul pemrograman jaringan 2 lab 10. Nah, judulnya config manage Napalm. Kita lanjut aja dulu. Di sini ada table untuk modifikasi konfigurasi, beberapa fungsinya ya. Misal ada load merge kandidat, ini untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Terus ada load replace, mengganti seluruh konfigurasi. Compare config untuk nampilin diff atau perubahan yang kita lakukan. Misalnya kayak ganti nama, nambah IP di VLAN di device switch, atau nambah di IP di router. Terus commit config menerapkan perubahan ke semua perangkat, discard config untuk membatalinnya. Di sini step kita disuruh mastiin topologi sudah disusun dengan baik ya, sudah ya, ini kalian bisa lihat. Kira-kira seperti inilah pokoknya ada docker switch 1 sampai 6 dan ada routernya. Terus mengenable fitur SCP pada seluruh device agar bisa memproses semua file backupnya. Nanti ada sebuah file backup yang isinya filenya nanti, nah seperti ini, isinya ada nama device-nya, terus ada pre-CFG-nya. Namanya pre-CFG. Tapi pada video pada kali ini saya disuruh melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 tadi dengan kasus yang berbeda. Kalau yang tadi ini dia VLAN-nya VLAN 50 dan loopback-nya 1. Di sini dia ngasih kasusnya VLAN 99 dan loopback-nya 99. Ini lebih tepatnya sih sebenarnya cuman nama ya. Jadi proses yang saya akan lakukan itu mengikuti 5 langkah tadi. Yang pertama itu backup awal, pembuatan change sheet, terus konfigurasi, simulasi rollback, terus rollback part, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama di sini membuat script Nepal nih ya, untuk menyimpan sebuah running config atau backup di setiap device. Format filenya itu awalnya nama device-nya dulu, terus baru pre-CFG. Jadi setiap file backup disimpan dalam sebuah folder backup. Nah, nanti sebuah folder backup-nya ini akan dibuat otomatis melalui sebuah file pattern ya. Terus juga di sini kalau sebelum menjalanin file pattern-nya, kita bikin dulu namanya salah. Namanya mana ya? Nah, ini kalian bisa lihat backup device YAML. Nah, di bagian device YAML ini kalian sesuaiin lagi sama yang dengan konfigurasi kalian. Oke, kita buka dulu aja. Kita pakai cat aja biar nggak usah masuk-masuk. Device YAML. Nah, kira-kira seperti ini, kalian sesuaiin lagi, misal namanya itu apa? Namanya di switch kalian apa? Kalau saya di sini pakai switch 1 sampai switch 6, IP-nya di IP-nya disesuaikan lagi dengan SSH yang sudah kalian pasang di switch atau routernya sampai ke router. Nah, kalian jangan lupa kasih username dan password karena itu kan kalian sudah menerapkan SSH ya pada device kalian. Jadi kalian harus memberikan username dan password supaya nanti config-nya itu bisa masuk. Mungkin kita langsung yang pertama ya, jalanin dulu aja kayaknya. Ngejalanin file pattern-nya. Di sini namanya saya pakainya sebentar. Nah, ini backup pre-py. Ngapain di clear? Lupa tapi bisa deh.
Python 3 backup prepay. Terus kita tunggu aja hasilnya sampai berhasil. Nah, ini dia kalau berhasil ya, itu kan dia ngambil datanya dari device YAML tadi sebelumnya. Makanya kalian sesuai lagi supaya dia bisa langsung masuk ke device yang kalian punya kayak switch dan router dan lain-lain, itu baru nanti kalian bisa bisa langsung nanti si apa namanya file Python-nya itu nanti saat kita jalanin itu dia bisa langsung masuk ke device-device-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti kalian bisa ngeceknya di file namanya backup. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, harusnya sih pre-CFG ya. Ini yang post CFG ini tuh sisa kemarin. Tapi ya sebentar. Harusnya sih post lagi free CFG harusnya. Jadi langkah ini tuh kita berhasil ya di folder backup itu kalian bisa lihat muncul sebuah file konfigurasi awal untuk setiap perangkatnya dan file ini itu nanti digunain sebagai acuan kita saat analisis dan rollback. Selanjutnya kita ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita akan menyimpan file perubahan konfigurasi atau change set itu untuk karena tadi dia mintanya VLAN 99 dan loopback 99 maka kita akan bikin. Jadi kita coba sebentar ya. Kita cek. Oh iya ini dia. Kita nano VLAN CFG. Kok C? Clear VLAN CFG. Nah, dia mintanya VLAN 99 jadi kita isi VLAN 99, netlabnya mungkin bisa kita tambahin aduh salah. VLAN 99. Kita enter. Kita clear. Sama kalau lookback berarti coba kita lihat lagi nama filenya. Nah, lookback CFG loopback sebentar FG kita ganti loopbacknya 99 terus IP-nya gimana ya? IP-nya IP enggak ini ya, enggak berubah cuman kita ubah aja. Kalau tadi kan 50, kita ganti 99, ini 99. Terus kita X, Y, enter, terus kita clear lagi. Aduh. Nanti jangan lupa kalau mau jalanin Python ya harus di X dulu baru dibuka lagi. Karena memang kalau di Pinet ini tuh untuk kalau nggak masuk ke putih, ya ke putih itu dia nanti suka ngebug ya biasanya. Cuman yang nggak tahu. Ya cuman beda-beda mungkin beda perangkat. Nah, jadi pada langkah ini tuh sebenarnya belum ada konfigurasi kayak tadi ya, konfigurasi yang dikirimi ke perangkat. Jadi kita di sini itu hanya menyiapkan template konfigurasi yang nanti akan dipakai script Python yang pada langkah yang selanjutnya. Jadi dengan cara ini tuh perubahan yang sama dapat diterapkan ke beberapa perangkat secara konsisten tanpa mengetik ulang di perintah di CLI-nya. Apa namanya? Hampir sama kayak di device YAML. Jadi dia nanti pada script Python-nya itu dia ngambil data lagi ya dari VLAN CFG sama rollback tadi, baru ntar dia ngejalanin di perangkat-perangkatnya. Misal kayak kalau VLAN ya pasti bikinnya di switch dan kalau rollback bikinnya di router. Seperti itu. Kita lanjut ke langkah 3. Nah, di langkah 3 ini baru apa namanya?
kita menerapin genset ya, genset VLAN 99 tadi sama loopback 99 ke perangkat secara otomatis menggunakan script namanya commit config py. Karena di sini saya sudah bikin ya sebelumnya. Kita coba lihat dulu aja. Alhamdulillah. Nah ini kalau misalnya lihat commit config py, kita salin aja supaya nanti bisa cepat. Oke, terus kita X, kita buka lagi dockernya. Nah, terus baru kita pakai Python 3. Python 3 saya pakai yang 382. Kita bisa cek versionnya juga nanti. Atau nggak usah. Kita klik kanan, terus jalanin. Tapi pada script ini juga tuh dia baca dari file dari device YAML juga untuk dapetin nama, alamat IP, terus username dan password setiap device. Jadi script itu dan script itu juga membaca isi VLAN CFG dan loopback ya. Dan untuk setiap device-nya itu nanti jika nama perangkatnya itu misal kayak router 1, jadi script itu akan mengirimkan sebuah konfigurasi loopback secara otomatis menggunakan koneksi NetMiko di dalam Nepal. Jadi jika nama perangkat yang kayak di switch-nya itu switch 1, switch 1, switch 2 sampai switch 6 itu script menjalankan load merge candidate atau namanya config VLAN CFG untuk membuat config VLAN 99 sebagai kandidat. Dan selanjutnya ada compare config itu untuk nampilin apa tadi ya? Perbedaan konfigurasi perbedaan konfigurasi dan kalau jika cocok commit config itu akan menyimpan perubahannya. Jadi setelah commit, script nanti akan ngambil running config terbaru dan menyimpannya ke backup. Backup namanya itu sabar ya. Mana tadi? Namanya nah, ini baru nih. Dia nyimpen di tadi device-nya kayak misal router 1 switch 1 sampai 6 namanya post CFG. Ini kita tunggu, emang lama. Apa diliatin juga ya kodenya? Nah, enggak. Mungkin kita langsung lihat aja nanti hasilnya di VLAN dan routernya. Jadi kita tunggu aja prosesnya. Mungkin saya nggak usah dipotong deh, lanjut aja. Nanti kalau udah selesai, kita bisa ngecek di switch 1 sampai switch 6-nya, kita pakai perintah namanya show VLAN brief, untuk nanti kita bisa lihat apakah ada VLAN 99 yang ditambahkan secara otomatis dari perintah kode ini, dan begitu juga yang ada di router. Jadi sampai langkah ini itu seluruh perubahannya konfigurasi VLAN 9 pada switch dan loopback itu pada router sudah diterapin atau belumnya kita lihat nanti. Kita tunggu kodenya dulu sampai selesai jalaninnya. Dan hasilnya nanti itu disimpan di sebuah file tadi ya, post.cfg yang ada di backup. Oke, udah selesai ya. Kita bisa cek satu-satu dari switch 1. Kita buka-bukain dulu aja switch 1, switch 2, mana tadi? Switch 3, 4, 5, 6. Apa dilihat ini kodenya ya? Nggak usah lah. Oke, kita pakai show VLAN brief. Kalian bisa lihat di sini ya, sesuai namanya tadi, itu Napalm Lab 99, dan kalian bisa lihat VLAN-nya bertambah dengan VLAN-nya itu yaitu VLAN 99. Kita coba lihat di switch 2. Aduh, ngebug switch 2-nya. Sabar, kita buka lagi switch 2. Mana lagi?
So VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat juga ini sama VLAN-nya udah VLAN-nya terbuat otomatis di VLAN 3 juga ada otomatis. Oh iya, nggak kasih before after, ntar dikiranya nambah sendiri. Enggak ya, saya nggak nambahin manual, tapi menggunakan script Python secara otomatis. Show brief. Nah, kalian bisa lihat ini ada. Oh iya, mungkin kalian agak sedikit aneh ya. Entah salfok atau enggak. Mungkin sedikit ada pertanyaan. Kenapa tadi ada VLAN 50 di pada switch 1 sampai switch 3, tapi sedangkan di switch 4 sampai 5 dan 6 ini kayaknya nggak ada deh. Nah ya kan benar. Karena ada nanti di salah satu kodenya itu dia merollback ya, merollback atau enggak dia akan ngambil lagi atau mungkin kayak ngapus. Cuma ngapus itu cuma beberapa kayak tadi switch-nya dari switch 4 sampai switch 6. Sementara dari switch 1 sampai 3 itu dia ada. Tadi switch 5 ada ya, switch 5 ada, selanjutnya switch 6 ada. Selanjutnya kita ke langkah yang 4A. Nah, kita masuk ke simulasi full rollback. Jadi langkah keempat ini bagian A, simulasi full rollback itu menggunakan yaitu load load replace kandidat ya, tanpa melakukan commit. Kalau tadi load replace itu apa? Load replace itu adalah mengganti seluruh konfigurasi digunain untuk rollback ke file-file backup. Terus ini juga dia menggunakan load replace kandidat dengan argumen file name-nya dari file backup yang lama, terus jalanin compare config untuk melihat diff antara kondisi sekarang dan backup lama, dan jangan memanggil commit config, dan akhiri dengan discard config. Rollback hanya disimulasikan, tidak diterapkan. Aduh, mungkin kita langsung lihat aja dulu ya. Rollback simulate PY. Kita coba lihat aja sekilas dari kodenya. Kalau yang sebelumnya dilihatin ya. Takutnya ini durasinya akan lama, jadinya kita akan mempersingkatnya sedikit aja. Dia ngambil dari Nepal mengimport get network driver. Aduh, nggak bisa di scrolling. Terus dia buka file device YAML. Nah, ini kita bikin driver Nepal untuk Cisco iOS, file backupnya. Terus dia akan ngecek ya, dia akan ngecek apakah ada perubahan konfigurasi. Dan ya sampai selesai. Kita clear. Clear. Nah, kita ke X dulu terus dibuka lagi. Baru kita jalanin tadi Python 3. Aduh, ini aja. Python 3. Jepret. Dan kita tunggu lagi. Jadi yang terjadi setelah kita menjalanin file pattern ini itu script ini akan memilih file backup awal
yang pre-CFG tadi untuk setiap device-nya, dan untuk setiap device-nya itu dia menggunakan load replace kandidat, itu akan memuat konfigurasi lama sebagai kandidatnya. Terus dia akan compare config ya untuk nampilin nampilin div antara kondisi sekarang dan kondisi awal sebelum perubahan. Dan setelah di div itu ditampilin scriptnya itu memanggil discard config sehingga kandidat dibuang dan tidak ada perubahan yang diterapkan ke perangkat. Jadi tujuannya tuh lebih tepatnya itu pada 4A itu tuh menganalisis apa yang terjadi jika di color full rollback ke konfigurasi awal tanpa benar-benar mengubah konfigurasi perangkatnya seperti itu. Mana ya tadi? Iya, ini udah selesai. Dan dia akan muncul seperti ini ya. Tidak ada perubahan sampai switch 6 dan sampai router 1 juga. Dan kita lanjut ke yang 4B, yaitu praktik rollback dengan merge atau merge rollback PY. Di langkah keempat bagian MB itu adalah kita akan melakukan rollback parsial dengan merge config. Misalnya kita akan menghapus, kita akan menghapus atau membatalkan perubahan misalnya tadi VLAN 99, tapi cuman beberapa switch saja. Kayak tadi kenapa dia nggak ada di switch 4, 5, dan 6 itu ya menggunakan perintah ini rollback VLAN CFG. Merge rollback PY. Kita clear dulu. Terus kita exit dulu dockernya, baru kita jalanin. Mungkin kita ls dulu supaya lihat namanya biar gak lupa. Mana tadi? Nah ini dia merge rollback PY. Kita jalanin Python 3. Apa tadi? Oh ya, merge rollback PY. Oh iya, lupa lagi. Sabar ya, kita tunggu aja sampai selesai. Oh iya, lupa ganti rollback VLAN CFG-nya, di situ masih VLAN 50. Harusnya kita ganti VLAN 99. Sehingga kita tunggu selesai aja. Nah, selesai. Kita ls, kita lihat tadi rule mana tadi ya? Novelnya loh, sabar. Ditaruh di mana ya, lupa lagi. Kita coba dilihat di change. Kayaknya nggak ada deh kalau di change. Oh iya, benar ada. Oh iya benar, saya bikin file apa namanya, file rollback VLAN CFG-nya di sini. Jadi kita masuk dulu aja, nano rollback VLAN CFG. Nah, kita ganti VLAN 99, terus kita exit, enter, clear, terus kita matiin, hidupin lagi. Oh iya, kita cd ini keluar dulu. Nah, kita matiin, terus masuk lagi. Terus kita jalanin lagi. Mana tadi?
Nah, kalian bisa lihat, ini cuman print ya. Tapi kalau isinya ini dia melakukan perintah no VLAN 99 untuk menghapus VLAN 99 pada switch tertentu. Misal di sini ada switch 4 ya, switch 4, switch 5 dan switch 6. Jadi script ini dia memilih switch 4 dan switch 5 dan switch 6. Dan dia menggunakan load merge kandidat lagi untuk memuat perintah no VLAN 99, baru di compare config untuk tampilkan perbedaan konfigurasi yang akan terjadi jika VLAN 99 dihapus dan jika diff sesuai dan script memanggil commit config sehingga VLAN 99 itu benar-benar dihapus dari switch tersebut dan jika tidak ada diff-nya script memanggil discard config dan tidak melakukan perubahan. Kita bisa cek lagi di switch 1 ya. Harusnya dia masih ada VLAN 99. Kita perbandingin aja semuanya biar jelas. Harus di enable lagi. Mana lagi? Gak ada. Sabar ya, ini agak lag. VLAN brief. Masih ada, switch 3 masih ada. Harusnya. Show VLAN brief. Oh, sebentar. Masih ada, terus switch 4. Nah, di sini baru harusnya nggak ada. Enable. Show VLAN. Aduh, VLAN. Kalian bisa lihat sendiri VLAN 99 yang kita buat otomatis sebelumnya itu dia tidak ada di switch 4 dan harusnya switch 5 dan switch 6 juga nggak ada. Jadi mau ngapain? Oh iya, show VLAN brief. Nah, dia nggak ada juga dan switch 6 juga nggak ada harusnya. Show VLAN brief. Nah, dia nggak ada juga. Kita lanjut ke langkah yang terakhir ternyata. Langkah yang kelima yaitu verify device. Langkah yang terakhir ini adalah kita akan memverifikasi semua perangkat untuk memastikan kondisi akhirnya itu sesuai dengan skenario. Skenarionya adalah memverifikasi semua perangkat menggunakan script verify device.py menggunakan get config dan get interface untuk mastiin VLAN yang ada di switch 1 dan switch 1 sampai switch 3 itu enggak ada ya VLAN 99 dan VLAN 99 itu hilang di switch 4 dan sampai switch 6. Seperti tadi, tapi bedanya tadi saya kan ngeceknya manual dan ini menggunakan script Python yaitu verified device, mengambilnya dari device YAML untuk masuk ke pakai SSH. Terus baru dia akan ngambil get config dan get interface-nya. Dan ngelihat di router satunya ada loopback yang loopback 99 yang aktif. Oke, kita lanjut aja. Namanya apa tadi? Verify device PY. Benar nggak tapi di sini? Di tempat saya. Kita clear dulu biar ke atas. Verify device PY. Kita exit dulu. Baru kita buka lagi. Namanya tadi apa? Python 3 untuk jalaninnya. Verify device. Dan kita tunggu.
Oh, wait a minute. Wait a minute. Ini kayaknya sabar. Ini kayaknya isi dari file scriptnya ya. Tapi benar, VLAN 50 tuh nggak ada di Swiss 4 sampai Swiss 6. Tapi mungkin yang salah, bukan yang salah sih, mungkin tampilannya kalau kalian ngomong kok itu dia masih 50. Kalian bisa lihat di sini dia VLAN-nya masih 50 dan di sini juga masih 50 dan nanti harusnya ya. Nah, harusnya di sini juga diganti VLAN-nya VLAN 99 ya yang terdeteksi dengan namanya juga nih dia nama Nepalm apa tadi ya? Lab Nepalm 99. Ya seperti itu. Tapi dia ngecek, benar-benar ngecek juga ya. Sesuai yang kalau mau ngeceknya VLAN 99 ya kalian tinggal diubah aja VLAN 99 di bagian eh VLAN apa ini ya? Saya pakai ini. Dan di VLAN ini kalian ganti VLAN 99 dan di printnya kalian ubah aja. Seperti itu. Karena sini saya biar tidak tidak makan waktu yang banyak. Oke, selanjutnya menjawab dan menjelaskan pertanyaan Pratikum. Ini ada 10 ya. Yang pertama, perbedaan lot merge candidates dan lot replace candidate. Kalau lot merge candidates itu digunainnya untuk nambahin, mengubah atau mengubah sebagian konfigurasi dari file yang dimuat itu akan di merge ke konfigurasi yang sudah ada. Dan kalau kandidat lot replace kandidat itu digunakan untuk mengganti seluruh konfigurasi dengan isi file kandidat sehingga konfigurasi lama itu dianggap sebagai diganti dan konfigurasi lama itu dianggap diganti penuh seperti itu. Dan yang kedua, apa makna hasil complete config yang kosong? Kata. Jadi jika si compare config itu tuh menghasilkan output yang kosong, berarti tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan antara running config atau kandidat config-nya. Jadi artinya jika dilakukan commit itu tidak ada baris konfigurasi yang berubah. Seperti itu. Dan selanjutnya nomor 3, kapan sebaiknya diskette config digunakan? Diskette config itu digunain itu ketika kita tidak ingin melanjutkan kandidat config. Jadi ketika div-nya kosong dan tidak ada perubahan, yang perlu diterapkan. Ketika hasil div itu sesuai dengan keinginan kita atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau tugasnya atau apa atau berpotensi berbahaya atau juga ketika kita hanya mau melakukan simulasi seperti pada misal yang langkah yang 4A ini. Terus lagi tadi. Udah. Selanjutnya kita ke nomor yang keempat, jelaskan 2 pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan lot replace kandidat dan compare config tanpa commit. Jadi kandidat itu nanti diisi dari file backup lama pre-CFG terus compare config
compare config-nya itu digunain untuk ngeliatin sebuah perbedaan konfigurasi jika full rollback itu dilakukan, terus commit config-nya itu tidak dipanggil ya, tidak dipanggil dan diakhiri dengan discard config sehingga rollback itu hanya dianalisis tidak diterapkan. Jadi kelebihannya tuh aman ya, aman untuk dianalisis dan kekurangannya tidak melakukan rollback nyata. Yang B, rollback menggunakan file sensets rollback VLAN CFG. Jadi file sense itu berisi perintah explicit ya, misalnya kayak tadi no VLAN 99. Jadi load merge kandidat itu memuat perintah tersebut sebagai kandidat perubahan parsial. Jadi setelah diff sesuai kayak menggunakan commit config itu nanti dijalanin sehingga hanya bagian tertentu yaitu kayak VLAN 99 tadi yang di rollback. Jadi kelebihan dari rollback ini tuh lebih terarah gitu. Jadi tapi kekurangannya itu tidak mengembalikan seluruh konfigurasi ke kondisi awal, hanya sebagian yang ditulis di filenya. Selanjutnya nomor 5, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace kandidat pada perangkat yang mendukung fitur archive. Sejelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk commit. Jadi pada perangkat yang mendukung fitur archive itu konfigurasi lama itu dapat disimpan sebagai snapshot dalam file backup. Jadi full rollback itu dilakukan dengan kayak memanggil road replace kandidat tadi untuk memuat snapshot sebagai kandidatnya dan terus menjalankan compare config untuk melihat semua perubahan yang akan terjadi jika snapshot tersebut diterapkan. Dan jika diff menunjukkan perubahan yang diinginkan, itu barulah commit config itu dilakukan. Jadi dengan demikian compare config itu berfungsi sebagai alat verifikasi sebelum rollback penuh dan rollback penuh dijalankan. Selanjutnya nomor 6, jelaskan manfaat mekanisme convert before config dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Jadi manfaatnya itu memberikan kesempatan untuk kayak melihat diff terlebih dahulu sebelum perubahan disimpan, jadi bisa juga mengurangi risiko typo, terutama saat kayak kita biasanya mau melakukan konfigurasi banyak pada perangkat-perangkat atau device-device yang kita gunakan sekaligus. Dan itu juga menjamin perubahannya itu nanti konsisten di beberapa perangkat dan memudahkan kita itu karena perbedaan konfigurasi terdokumentasi dengan jelas. Selanjutnya bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktiknya. Jadi file konfigurasi seperti kayak tadi VLAN CFG yang isinya ada VLAN VLAN CFG itu yang isinya ada VLAN yang ingin kita letakkan di sebuah switch dan juga ada loopback CFG untuk nambahin sebuah IP loopback. Terus juga ada rollback VLAN ya, dia untuk menghapus beberapa VLAN yang udah kita taruh di switch, sesuaiin aja dengan namanya, dan itu dibuat sedemikian rupa sehingga jika dijalankan berkali-kali itu hasilnya akan tetap sama. Dengan adanya compare config, script hanya akan melakukan commit config ketika ada sebuah perubahan. Jadi jika tidak ada diff, itu artinya tidak ada commit. Dan hal ini itu memastikan automation itu tuh bersifat idempotent dijalankan berulang tapi tidak merusak konfigurasinya. Selanjutnya yang nomor 8, apa risiko keamanan jika kredensial itu disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Jika username dan password itu ditulis dengan langsung di script, itu kredensialnya itu mudah terbaca oleh orang lain dan bisa juga berisiko terbawa ke repository publik atau log.
Dan kalau untuk cara ngatasinya itu simpan kredensialnya itu di environment variable, jadi atau di file konfigurasi yang terpisah yang tidak dicommit ke repository, atau gunakan secret manager khusus untuk kayak file file version dia tadi. Selain itu bisa juga akun hak yang akses minimal yang diperlukan. Mengapa pipeline automation itu harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Jadi alasannya itu backup itu menyediakan sebuah titik kembali ya. Titik kembali ini jika terjadi kesalahan konfigurasi dan juga memudahkan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah. Dan kita lanjut ke yang 10. Jika satu perangkat commit gagal, bagaimana seharusnya sistem automation menangani tanpa pengertian seluruh batch? Jadi sistem automation itu sebaiknya menangani error per perangkat, bukan menghentikan seluruh proses. Jadi jika satu perangkat itu commit itu gagal, itu dia bisa errornya itu nanti itu dicatat dan perangkat yang gagal itu diberikan status khusus, dan proses itu untuk pada perangkatnya itu tetap dijalanin, dan setelah batch-nya itu selesai, administrator itu dapat meninjau log dan melakukan retry atau rollback khusus untuk perangkat yang gagal. Dan untuk bonus, karena di sini untuk bonus pertanyaan itu saya sudah menjawab di buku, ya bisa juga sih jawab di sini. Ya udah, jawab aja deh. Pada yang pertama ini, seorang network administrator menambahkan VLAN misal 500, interface VLAN 500 itu via Napalm. Jadi div itu terlihat benar, interface VLAN itu muncul di show IP, VLAN tetapi VLAN 500 tidak muncul di show. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Jadi kalau penyebabnya atau akibatnya itu interface VLAN 500 itu terlihat di show IP interface brief, tapi tidak muncul di show VLAN brief. Jadi kalau untuk perbaikannya itu tambahin konfigurasi untuk VLAN 500 di mode global. Kalau jika perlu itu assign port ke VLAN tersebut, kemudian cek ulang VLAN briefnya. Dan pada nomor 2, saat menjalankan full rollback dengan load kandidat dan iOS virtual muncul error kayak tadi ya sebelumnya pada router 1. Apa sih arti dari error itu? Kalau A ya, yang pada A itu Napalm itu mencoba melakukan load replace kandidat yang membutuhkan mekanisme replace berbasis fitur archive Cisco. Jadi pada iOS virtual ini, fitur archive itu belum diaktifin atau tidak didukung penuh, sehingga operasi replace config-nya itu tidak dapat dilakukan. Mengapa Pratikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge kandidat dan file change set? Itu karena fitur archive itu tidak berjalan baik di iOS Virtual Lab. Full replace itu tidak dapat diandalkan, oleh karena itu Pratikum ini tuh menggunakan pendekatan rollback alternatif aja, kayak misalnya tadi load merge kandidat dengan file change set seperti rollback VLAN CFG. Itu pendekatan merge itu lebih compatible, tetap memungkinkan rollback bagian tertentu dan dapat dijalankan di lingkungan lab tanpa mengandalkan fitur archive. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.